Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak sekalian. Ketemu kembali di kegiatan KMD yang kita laksanakan di Kuaran Srono ini. Kakak, setelah kemarin atau tadi kakak menerima kegiatan KMD ini, mungkin sudah menerima materi PDK maupun MK. Untuk session kali ini kita nanti akan belajar tentang sedikit metode membina, yakni bagaimana seorang pembina menghadapi peserta didiknya. Oleh karena itu kakak sekalian, di session yang mungkin terakhir di jam sore ini, nanti kakak akan sedikit belajar tentang bagaimana menghadapi daripada adik-adik, terutama yang berhubungan dengan kepramukaan. Kemudian juga perlu diketahui kakak sekalian bahwa KMD kali ini memang sangat berbeda. Kalau biasanya kita langsung bertatap muka, kita bisa berinteraksi langsung. Kali ini kita hanya dapat bertemu via virtual. Oke, kakak-kakak sekalian, untuk materi kita hari ini tentang metode membina. Ini nanti sedikit akan kita jelaskan terkait dengan materi ini. Untuk awal, ini untuk saya sendiri, ini nama kami adalah Khairul Anwar, yang hari ini juga nanti akan memberikan materi tentang metode membina. Kemudian ini daftar riwayat saya. Nama saya adalah Khairul Anwar, kemudian tanggal lahir, untuk alamat saya di Desa Pelampang Rejo, Puring, Banyuwangi. Kemudian untuk sementara untuk hari ini domisili kami ada di Perum Gria Pelambangan Sejahtera atau GPS Blok C5. Tempat tugas kami ada di MI Lampang. Kemudian itu adalah status pendidikan sampai dengan riwayat kepramukaan Kak Anwar, atau sering dipanggil Kak Anwar. Oke, sebelum kita memulai materi pada sore hari ini berikut ada sebuah nyanyian singkat yang mungkin nanti bisa kakak-kakak adopsi atau mungkin juga bisa kakak-kakak modifikasi di lembaganya masing-masing. Judulnya adalah Ikut KMD. Berikut sedikit saya nyanyikan karena memang dunia pramuka tidak bisa lepas dengan kegiatan bernyanyi. Oke, ikut KMD. Hari ini kita gembira, belajar bersama-sama, hilangkan susah di jiwa, ikut KMD senang rasanya. Hari ini kita gembira, belajar bersama-sama, hilangkan susah di jiwa, ikut KMD senang rasanya. KMD, 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 siap membina pramuka. KMD, 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 siap membina pramuka. Ini merupakan gambaran awal dari para kakak-kakak. Tentunya saya yakin kakak-kakak memiliki banyak koleksi lagu-lagu tentang kepramukaan. Terlebih nanti kalau kakak menghadapi seorang pramuka yang tingkatannya siaga dan juga penggalang. Oke, kita menginjak pada materi yang akan kita bahas tentang metode atau cara membina pramuka. Nah, pada prinsipnya seorang pembina pramuka ini merupakan
harus mampu menjalin hubungan khas antara pembina dan juga dengan peserta didik. Sama halnya ketika kita mungkin kakak sekalian adalah seorang tenaga pendidik, maka keakraban seorang pembina dengan DI diperlukan dalam rangka apa? Agar kemitraan serta perhatian kita nanti bisa sampai kepada peserta didik. Kemudian bahwa ingat dalam setiap pembinaan atau setiap kali kita membina pasti juga ada tujuan-tujuan. Pertama, kalau kita memberikan materi-materi tersebut agar materi itu bisa disampaikan dengan baik kepada dari kita. Kemudian yang berikut adalah penyelenggaraan pendidikan dalam pramuka ini digunakan dengan sistem AMONG. Apa itu sistem AMONG? Ya, ini pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan peserta didik untuk dapat bergerak, bertindak dengan leluasa tanpa adanya sebuah paksaan atau mungkin keharusan, bahkan kewajiban-kewajiban yang dapat memberatkan daripada peserta didik. Intinya apa? Ini memang harus benar-benar kita terapkan dalam artian agar kegiatan itu bisa sama-sama berjalan dan tidak dianjurkan adanya sebuah pemaksaan. Artinya bagaimana? Ketika ada adik-adik kita ini mungkin yang memiliki sebuah ide-ide gagasan yang bagus untuk kegiatan, kenapa tidak kita jalankan ini? Kemudian peserta didik ini juga harus dibina sesuai dengan minat, bakat, serta karyanya dalam arti pengabdiannya kepada pendidikan tersebut. Ini beberapa poin-poin bagaimana ruh daripada pembinaan. Ya, ini belajar sambil bekerja. Kerja sambil mengajar, kemudian juga belajar untuk bisa hidup bersama, kemudian belajar mencari penghasilan untuk hidup, dan kehidupan untuk bekal mengabdi, dan juga belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pembinaan. Oke, kalau kita hari ini berbicara tentang membina, maka yang kita hadapi ada 4 unsur dalam pramuka itu. Nah, ini ada siaga, ada penggalang, ada penegak, dan juga ada pandega. Dan itu pun juga bisa kita tuangkan dalam sebuah nyanyian. Ini seperti nyanyian berikut ini. Ada berapa tingkatan pramuka ada 4 macamnya. Pertama siaga, mula bantu kata. Kedua penggalang, ramu, rapi, dan terap. 3 penegak, bantara, laksana. Keempat pendeka, itulah tingkatannya. Caca marica hoi, caca marica hoi, caca marica, ayo ikut pramuka. Oke, yang pertama ini adalah mengenal dunia siaga. Siaga ini kalau kita bisa analisa adalah anak-anak yang masih berusia di kelas 1, 2, 3, 4 tingkat dasar. Atau kalau di SDM ini ya kelas 1, 2, 3, 4. Tentunya mereka memiliki sifat-sifat yang luar biasa khas. Yang mana unsur anak-anak di usia itu ini rata-rata yang pertama adalah senang meniru. Jadi apapun yang dilakukan oleh pembina pasti ditiru. Bahkan pembina batuk, pembinanya mungkin mohon maaf latah, itu pun bisa ditirukan oleh anak tersebut. Kemudian senang berdendang, menari dan bernyanyi lainnya. Jadi kalau nanti kakak-kakak membina siaga, ini harus pandai-pandai berdendang, bernyanyi, bahkan menari, atau mungkin dikolaborasikan dengan sebuah nyanyian, dengan gerakan yang mampu membawa suasana anak-anak ini menjadi gembira. Kemudian pada anak-anak usia ini mereka suka dipuji dan mudah merajuk, manja mereka. Kemudian
senang menceritakan dan mengadukan apa yang diketahui atau dialaminya. Tadi di rumah dimasakkan apa, tadi berangkat belajar apa, berangkat ke latihan tadi dapat apa, atau sebenarnya itu seperti itu. Kemudian pada usia-usia siaga ini senang bermain, sehingga bagaimana seorang pembina ini mampu mengkolaborasikan materi yang hendak disampaikan kepada adik-adik siaga ini dalam sebuah nyanyian, tarian maupun permainan. Ini penting. Karena apa? Tidak mungkin pada anak-anak seusia itu harus diberikan berbagai macam materi yang berat. Melainkan materi-materi itu dikemas dalam sebuah nyanyian atau dalam sebuah permainan. Kemudian, nah ini ada beberapa cara-cara yang dapat kita tempuh dalam membina pramuka siaga. Di situ ada poin-poin, ada sekitar 9 poin yang pada intinya ini bahwa pembina siaga itu lebih ngarso suntulondo, jadi lebih banyak memberikan contoh. Jadi dengan cara ya yang penuh kasih sayang, lemah lembut, ya sering mengajak mereka berkomunikasi. Kemudian juga ingat bahwa seorang pembina siaga ini pis awal. Jadi jangan sampai menunjukkan kepada seorang pembina, seorang peserta didik siaga ini dengan muka yang mungkin marah atau mungkin terlalu keras dan lain sebagainya. Melainkan di situ diusahakan memberikan contoh-contoh yang baik dan dihindari juga seorang pembina ini merokok, membentak atau mungkin berkata-kata jorok di depan adik-adik. Karena bagaimanapun yang dilihat oleh adik-adik ini bisa menjadi sebuah tolak ukur. Oh, pembina saya seperti ini. Kemudian materi pembinaan siaga ini dibungkus sehingga menarik. Ya ini misalnya menceritakan tentang kepahlawanan dan contoh-contoh tokoh-tokoh yang mungkin membawa sebuah motivasi. Kemudian juga bisa diajak bercerita yang berimajinasi, yang dipadukan dengan sebuah teknologi kemajuan. Kemudian juga siaga ini lebih ditekankan di titik-titik yang ada di sisi rumah, keluarga terdekatnya. Ini kenapa? Karena sesuai dengan Dwi Dharmanya, ini bahwa seorang siaga ini adalah memabui ayah dan juga ibundanya. Ini. Kemudian juga dituntut seorang pembina juga harus memiliki kreativitas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nyanyian, kemudian juga permainan ini sebagai alat pendidikan. Kemudian bahwa kehidupan seorang siaga ini diperindukan dan perlu diketahui bahwa di dalam pramuka siaga ketika adik-adik itu memanggil pembinanya ini dibiasakan untuk memanggil Pak Cik sama Uci. Itu gambaran daripada pramuka siaga. Kalau di pembinaan pramuka siaga ini memang belum ada sistem perkemahan yang bersifat menginap, sehingga nanti kegiatan kepramukaan siaga ini cukup maksimal 1 hari, dikemas dengan sebaik mungkin sehingga anak-anak ini nanti bisa ketagihan untuk ikut latihan kembali. Itu untuk dunia siaga. Kemudian berikutnya, nah, ini beberapa contoh kegiatan Kak Anwar di lembaga atau di gudeg kami, bahwa kami setiap tahun, bahkan di tahun ini seharusnya kita sudah mulai merencanakan yang namanya SGGC yang kelima atau perkemahan siaga gembira dalam ceria yang kelima. Namun karena masih situasi pandemi seperti ini masih ditunda pelaksanaannya. Jadi di lembaga kami pun juga memiliki event rutin yang memang kita buat semenarik mungkin sehingga ada semacam menjadi ikon, menjadi kebanggaan anak-anak atau adik-adik bahwa setiap tahun saya harus berkreasi di kegiatan ini. Jadi kegiatan siaga ini tertumbuh pada kreativitasnya pembina. Jadi pembina harus kreatif. Dalam arti anak-anak tidak boleh sampai dengan kaku. Kemudian kegiatan siaga lebih banyak dikemas dalam sebuah permainan dan dibuat semenarik mungkin. Ini hanya ilustrasi
Ini dokumentasi kami ketika SGGC yang keempat di tahun 2020 kemarin. Berikutnya kita akan mengenal tentang dunia penggalang. Ini kalau penggalang ini rata-rata kalau di tingkat dasar sudah kelas 5, kelas 6, dan di MTS atau SMP ini kelas 7, 8, 9. Yang mana tentunya dunia penggalang ini nanti ada beberapa fase-fase perubahan. Dari perubahan anak-anak menjadi perubahan masa-masa mulai remaja. Kita sedikit mengenal tentang dunia penggalang. Yang pertama, bahwa sifat seorang siaga ini sebagian masih melekat atau terbawa di masa penggalang ini. Dan mereka lebih senang bergerak, senang mengembara, kemudian usil, lincah, dan senang mencoba-coba. Dan perlu diketahui kalau sudah penggalang di tingkatan SLTP, MTS, SMP, ini mereka sudah mulai menyukai yang namanya lawan jenis. Mulai senang karo sing wedok, ya seneng lanang, lanang seneng wedok, seperti ini. Artinya memang ini juga menjadi kodrat mereka. Kemudian mereka suka akan sifat-sifat kepahlawanan. Jadi ada semangat patriotismenya mulai muncul. Kemudian, nah ini, jadi rata-rata mereka sudah mulai menginjak masa dewasa. Kemudian ini cara membinanya. Jadi kalau penggalang sama siaga ini memang rata-rata ya sedikit kalau di penggalang tingkat dasar atau di tingkatan MI, SD ini ya akan sedikit berbeda dengan penggalang yang ada di tingkatan SLTP atau MTS atau SMP. Oke, yang poin pertama di sini bahwa dapat menggunakan sebagai cara-cara siaga. Ini tetap nyanyian, kemudian permainan ini dibutuhkan di pembinaan pramuka penggalang. Kemudian kegiatannya ini agak sedikit menantang, pengembaraan seperti hiking, camping, rafting dan lain-lain. Kemudian mereka juga harus memiliki kita sebagai pembina ini juga harus mempertimbangkan kesiapan dan juga faktor keamanan di lapangan. Jadi kegiatannya ini sudah mulai agak ditingkatkan, lebih kepada semacam kegiatan yang di situ mulai mengedepankan kedisiplinan. Artinya seperti mungkin PBB-nya, upacaranya, dan kegiatan yang mampu meningkatkan kedisiplinan mereka sendiri. Kemudian adanya sebuah penghargaan kepada mereka. Kalau di dalam sebuah kegiatan tentunya baik di siaga maupun penggalang ini jangan sampai lepas dari namanya reward, penghargaan bagi mereka-mereka. Baik itu di regunya, kalau di penggalang regu, maupun nanti ketika di barung, ketika di siaga tadi. Jadi minimal kalau tidak bisa memberikan reward berupa barang, dan minimal penghargaan berupa ucapan, tanda jempol, kemudian bagus, baik, pintar, dan sebagainya. Itu harus sering kita munculkan. Kenyataannya adik-adik ini ketika bergiat, ini dikasih hadiah permen saja sudah luar biasa senangnya. Nah, ini. Kemudian di situ juga bahwa pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan. Artinya apa? Di dalam dunia penggalang ini mulai kita ajak diskusi mereka. Bagaimana nanti latihannya itu seperti apa, hari apa, kemudian besok ini enaknya kita belajar apa, materi apa. Ini mulai kita giring untuk kita ajak diskusi. Sehingga peran mereka, kemudian acara-acara yang kita nanti ini juga berdasarkan usul-usul daripada mereka. Dan di dunia penggalang ini bahwa pembina ini lebih madya mangun karso. Jadi berusaha ya terkadang juga di depan, kadang juga di tengah-tengah juga.
Intinya bahwa di pembina penggalang ini kita lebih mencoba melibatkan daripada adik-adik nanti seperti apa. Oke, ini contoh kami juga. Di situ kegiatan penggalang dibuat semenarik mungkin serta melibatkan peserta didik dalam membuat program atau kegiatan. Contoh mungkin setelah beberapa kali pertemuan latihan, kita ajak mungkin perjari, kita ajak mungkin persami, itu penting. Sehingga apa? Tidak terkesan hanya latihan saja, tidak pernah berkemah. Ini akan menimbulkan kebosanan daripada adik-adik kita. Ini dokumentasi Kak Anwar ketika perkemahan SGGC yang keempat ini kita laksanakan di Luring Waterpark waktu itu di tahun kemarin. Ini acara kita kolaborasi dengan berbagai macam. Ini pun ketika ada kegiatan sholawat, ini pun juga usul daripada adik-adik. Ini kita ajak ngomong mereka, karena memang hari ini mungkin mereka ini antusias sekali dalam bidang ini. Jadi intinya kegiatan penggalang ini mereka kita ajak ngomong, enaknya bagaimana, besok itu kemahnya seperti apa, dikasih acara apa, mau game-game yang bagaimana. Karena pada masa-masa usia ini adik-adik kita sudah mulai memiliki keinginan dan juga mungkin sudah memiliki angan-angan, sehingga ini juga perlu kita tampung dan kita terapkan. Oke, kita tinggalkan dunia penggalang atau penggalang. Sekarang kita menuju ke pramuka penegak. Nah ini yang mungkin kakak-kakak ada yang istilahnya mengabdi di tingkat SLTA. Ini di dunia penegak. Apa? Penegak ini sudah masa-masanya sudah masa remaja menuju dewasa. Jadi di sini ada poin-poin tentang sifat-sifat seorang pramuka penegak. Jadi anak penegak ini mulai memasuki masa sosial. Kemudian anak penegak ini mulai mencari jati diri. Jadi mulai loh saya. Nah ini. Kemudian stabilitas emosionalnya sebelum mantap, mudah terprovokasi, mudah berubah. Lah ini. Rujuk krono, rujuk ini. Mungkin kita juga pernah menjadi pramuka di tingkatan penegak ini. Kemudian juga di seorang pramuka penegak ini gemar pada kenyataan, menjunjung tinggi realitas dan sudah mengenal cinta dan agresif. Nah ini, sehingga ini harus benar-benar hati-hati karena memang pada masa-masa penegak ini rata-rata anak-anak penegak ini sudah dewasa. Rata-rata juga sudah mulai mengenal lawan jenis, bahkan rata-rata mereka sudah memiliki pacar. Nah ini juga PR bagi seorang pembina penegak nanti bagaimana agar kemauannya pribadi bisa dikemas dalam kegiatan pramukaan ini. Kemudian kemauannya kuat, sulit dicegah, apabila tidak melewati, misalnya ini transnasional. Dan senang menyelesaikan persoalan dengan cepat, kadang-kadang mulai kekuatan fisik ini dimulai sama jorosan ini. Kemudian singkat saja cara membina pramuka penegak ini akan jauh berbeda dengan tingkatan siaga maupun penggalang. Kenapa? Secara umur pun juga berbeda, emosional juga berbeda. Kemudian secara kemauan juga berbeda. Ini bahwa di situ perangkat struktur kepenegakan atau Dewan Ambalan ini harus sudah terbentuk dengan baik dan tidak asal tunjuk. Ini penting. Artinya apa? Di dalam tingkatan pramuka penegak ini seorang pembina harus mampu memperdayakan Dewan Ambalan. Yang ditunjuk memang benar-benar tidak asal tunjuk. Artinya memilih anak-anak atau adik-adik yang memang berkompeten, mampu merangkul semua dimensi ada di ambalan tersebut. Tidak asal tunjuk. Karena apa? Terkadang
di dalam kepramukaan ini tidak semata-mata anak pintar ini mampu merangkul semua temannya. Belum tentu. Ini terkadang justru anak-anak yang mungkin kurang cakap, kurang pandai, mampu merangkul seluruh unsur yang ada di ambilan tersebut. Karena memang ya ini anak sudah mulai dewasa. Kemudian dimulainya sebuah tanggung jawab atas keputusan musyawarah dan menjalankan keputusan Dewan Ambalan. Jadi seluruh kegiatan yang ada di penegak ini hendaknya juga dimusyawarahkan. Artinya apa? Mereka sudah memiliki kemampuan untuk berdiskusi. Mereka sudah mampu untuk menjalankan kegiatan itu sendiri. Sehingga di tingkatan ini sebenarnya penegak ini ya mudah-mudah sulit. Artinya apa? Mudahnya apa? Mereka sudah banyak memiliki kemampuan dalam arti untuk latihan atau untuk bergiat. Kemudian memberikan kondisi lingkungan yang baik ini. Jadi lagi-lagi memang seorang pembina di sini dituntut untuk bagaimana menjadi sebuah percontohan atau suri teladan yang baik di tingkatan siaga, penggalang maupun penegak. Artinya di penegak pun juga menjadi sebuah tolak ukur seorang pembina, sehingga hal-hal yang kurang baik hendaknya juga dihindari. Kemudian pada tingkatan bantara penegak ini dituliskan untuk memperbaiki lingkungan yang kurang baik atau semampunya. Artinya memang ada dua tingkatan di penegak ini, bantara laksana, yang mana memang pada masa-masa usia ini anak-anak ini menuntut bagaimana mulai mengembangkan kemampuannya untuk hidup bersosial, bermasyarakat. Kemudian mereka juga ini ditekankan baik di siaga maupun di penggalang, di penegak, ini yang namanya satuan terpisah. Sehingga ini benar-benar harus ekstra, terlebih di dunia penegak ini. Ingat bahwa pembina ini seharusnya di sebuah gugus depan atau pangkalan ini adanya satuan terpisah. Ada pembina A, ada pembina B. Artinya apa? Bahwasanya di dalam sebuah lembaga ini rata-rata ini belum memiliki pembina A sendiri, B sendiri. Itu masih dicampur. Ini kalau memang nanti di lembaga itu sudah ada yang KMD, artinya sudah memenuhi syarat, kenapa tidak seorang pembina putra dibina oleh pembina putra, seorang pramuka putri dibina oleh pembina putri. Sehingga apa? Satuan terpisah ini benar dapat terlaksana. Namun juga ini tidak mutlak, artinya ya fleksibel, karena memang di lembaga ini terkadang juga yang mau bina juga terbatas, dan kemampuan juga terbatas. Di penegak ini pembina lebih banyak Keduri Handayani, artinya mulai memberikan kepercayaan kepada adik-adik untuk mampu mengonsep seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu kegiatan latihan, mungkin kegiatan mingguan, mungkin kegiatan pasca semester, kemah, perjari dan sebagainya. Jadi biarlah mereka berkreasi. Ini. Kemudian yang berikut, nah ini adalah pramuka pandega. Kalau pramuka pandega ini pada dasarnya ini hampir sama dengan penegak. Namun secara keilmuan kalau di pandega ini mereka sudah mulai matang. Artinya kalau di masa-masa penegak, karena ini masih masa-masa usia LTA, masih usia-usia alia, SMA, SMK, ini memang masih luar biasa. Tapi ketika di masa-masa pandega ini, adik-adik sudah agak mungkin kematangan berdirinya sudah mulai nampak. Kemudian juga secara tingkat pendidikannya, ini karena sudah mungkin kalau di masa-masa pandega ini sudah masa-masa mereka kuliah, sehingga mereka mungkin sudah mampu sedikit mengendalikan emosinya. Ini. Kemudian cara membina pandega ini juga tidak jauh beda dengan membina penegak. Artinya apa? Memang di
usia Pandega ini rata-rata mereka sudah menjadi seorang mahasiswa rata-rata, sehingga mereka dari segi keilmuan, cara bertindak, sikap, sifat sudah mulai dewasa dan mereka sudah mampu untuk meninggalkan dirinya ini. Dan di sini ada beberapa poin tentang Pramuka Pandega. Intinya kalau Pramuka Pandega ini bisa dipastikan 90% sampai 100% ini pembina hanya tuturi handayani, istilahnya mengiyakan saja. Selama itu kegiatannya baik, tinggal nanti jangan lupa di setiap kegiatan-kegiatan penegak maupun Pandega adanya evaluasi di akhir kegiatan. Agar apa? Kita mampu menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam kegiatan itu, baik di dalam latihan keseharian, kegiatan maupun yang lain. Ini. Oke. Kemudian untuk tingkatan sudah cukup. Nah, ini titik poinnya. Kakak sekalian, bahwa metode dalam membina pramuka ini pada dasarnya harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik atau pembina. Jadi jangan disamakan antara membina siaga, penggalang, penegak maupun Pandega. Karena keempat tingkatan ini memiliki unsur sifat yang berbeda-beda, sehingga dalam hal penanganannya juga harus dibedakan. Kemudian yang poin berikut adalah dalam membina tentunya ada tujuan yang hendak dicapai. Tentu ini. Sehingga metode itu haruslah disesuaikan dengan tujuan yang akan diharapkan dengan mempertimbangkan aspek yang melekat pada peserta didik serta lingkungan. Ini perlu. Artinya apa? Lingkungan adik-adik itu seperti apa? Kemudian juga kemampuan juga seperti apa? Tidak bisa disamakan. Sehingga ini penting. Kemudian metode membina ini pada dasarnya sama dengan metode mengajar. Artinya apa? Ya metode membina ini ya seperti halnya kita menjadi seorang guru. Ada kalanya kita mungkin ceramah, ada mungkin demonstrasi, ada juga mungkin diskusi dan lain-lain. Artinya metode itu disesuaikan dengan materi yang akan kita berikan kepada adik-adik. Ini. Kemudian dalam menggunakan metode ini haruslah disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian media pendukung serta lingkungannya anak-anak atau adik-adik ini. Artinya apa? Jadi media yang kita pakai pun harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian dalam setiap proses pembinaan hendaknya diakhiri dengan kegiatan yang bersifat jangka panjang. Jadi kita harus punya program. Contoh mungkin dalam waktu per 3 bulan kita ada kegiatan mungkin persami. Per 3 bulan lagi mungkin ada perjari. Nanti per semester atau setahun sekali ada perkemahan. Sehingga apa kakak-kakak? Anak-anak tidak melulu terus latihan. Katanya anak-anak latihan terus kapan kemahnya. Ini juga memang penting, harus. Jadi ketika sudah membuat program latihan, katakan 4 kali latihan, nanti ada kan perjari. Dan lagi nanti ada persami, baru nanti ada di akhir semester, di akhir tahun ada kegiatan perkemahan. Sehingga anak-anak memiliki titik klimak dalam pembinaannya. Artinya mereka membangun sebuah kelompok atau regu, kalau di dalam mereka membentuk regu, mereka membuat yel-yel, mereka membuat pentas seni, itu memang nanti akan ada endingnya di kegiatan besar di grup tersebut. Sehingga adik-adik memiliki sebuah semangat untuk berlatih. Karena apa? Mau menghadapi sebuah kegiatan besar. Ya minimal kalau belum mampu kemah di luar, kemah besar, ya perjari mungkin di lingkungan sekolah atau lingkungan madrasah, persami mungkin di lembaganya masing-masing, aktivitasnya masing-masing, ini juga sangat menjadi dambaan setiap kali proses pembinaan. Ini tadi saya sampaikan bahwa seorang pembina harus memiliki banyak koleksi nyanyian. Ini
tadi nyanyian yang di depan kita rubah kembali. Kalau tadi ikut KMD, ini ikut pramuka. Sama ini ya. Hari ini kita gembira belajar bersama-sama bersama, hilangkan susah di jiwa, ikut pramuka senang rasanya. Pramuka selalu riang gembira. Pramuka selalu riang gembira. Nanti bisa ditambah lagi dengan yang lain, ditambahi dengan lagu-lagu yang lain. Seperti ini. Di arena pramuka kita galang persatuan bangsa. Susah senang bersama, tapi kita selalu gembira. Kalau siang kita kepanasan, kalau malam kita kedinginan, tak peduli, kita tetap berjuang. Nanti bisa ditambahin dengan yel-yel singkat seperti pramuka, jaya, jaya, luar biasa. Itu sedikit materi singkat tentang metode membina kakak-kakak, bahwa pada dasarnya ini kita sebagai seorang pembina ini harus benar untuk kreatif. Artinya kreatif seperti apa? Kita mau tidak mau adalah seorang sosok figur yang memang dinanti-nantikan atau diidolakan, bahkan kalau bisa kita menjadi sebuah percontohan untuk adik-adik, baik sikap, perilaku maupun apapun itu. Intinya seorang pembina ini haruslah menjadi seorang yang dapat diambil contoh dari adik-adik. Ingat bahwa seorang pembina yang sukses ini bagaimana pembina itu mampu mengkreasikan kegiatan dalam berbagai macam bentuk, mengkolaborasikan nyanyian, mengkolaborasikan permainan dalam sebuah pembinaan, dan bagaimana nanti anak-anak enggan untuk mengakhiri latihan dan enggan untuk pulang ketika proses pembinaan itu dilaksanakan. Ini berarti agak sukses. Artinya apa? Ketika adik-adik ini nggak mau berhenti latihan, itu berarti kita sukses. Anak-anak ketagihan, anak-anak kangen dengan hari Jumat ketika kita latihan pramuka, kangen dengan hari Minggu ketika latihan pramuka, pengen segera ke hari Jumat karena kangen dengan gurunya atau pembinanya, ingin segera latihan kembali. Ini gambarannya. Artinya apa? Proses pembinaan di sebuah Pusdepan ini menjadi tolak ukurnya adalah seorang pembina, yang mana pembina itu menjadi sebuah istilahnya suri teladan yang baik untuk adik-adik, khususnya di tingkatan siaga, penggalang maupun di tingkatan penegak dan pandega. Artinya apa? Adik-adik ini memang seorang yang masih mencari ilmu, sehingga bagaimana kakak pembina nanti menjadi seorang pembina yang menjadi dambaan atau idola lah minimal daripada adik-adik di kudepnya masing-masing. Itu gambaran singkat tentang metode membina. Jadi saya garis bawahi bahwa metode membina ini pada dasarnya sama dengan metode kita mengajar di lingkungan sekolah. Artinya bagaimana kita mampu mengkreasikan metode yang ada agar tujuan kita membina itu dapat tercapai dengan baik. Itu kakak sekalian gambaran singkat dari Kak Anwar. Nanti apabila ada hal yang kurang pas, kurang jelas, nanti kita bisa sharing di grup atau kita bisa sharing di lain waktu di darat, maupun nanti kita bisa sharing lewat media yang ada. Kemudian yang terakhir pesan Kak Anwar, ingat seorang pembina adalah sebagai suri teladan. Artinya apapun yang kita lakukan ini pastinya akan dicontoh, ditiru, bahkan menjadi sebuah tolak ukur daripada adik-adik yang kita bina. Tentunya titik itu perlu kita perhatikan dengan baik.
Dan yang terakhir, mohon maaf apabila mungkin selama Kak Anwar memberikan materi ada hal yang kurang pas, ada yang kurang baik, nanti kakak bisa lebih memperdalam pengetahuannya melalui modul-modul yang telah ada, mungkin materi-materi yang sudah kakak terima dikembangkan kembali melalui pertemuan-pertemuan yang lain. Saja kakak, terima kasih dan mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.